Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema makanan bergizi untuk keluarga. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Emi dan juga Pak Anang. Saya ingin kembali ke Pak Anang nih, sempat terputus tadi Pak. Obrolan seru di segmen sebelumnya nih. Jadi kan tadi Bapak sampaikan bahwa masyarakat kita kondisinya heterogen nih, bermacam-macam, beragam-ragam juga kan. Ada yang dia yang secara akademiknya baik, ada yang memang masyarakatnya benar-benar awam gitu. Nah kalau menghadapi masyarakat yang benar-benar awam gimana nih kita mengarahkan anak didik nih Pak? Apakah dengan langsung saja kasih tahu gitu, oh makanannya hari ini seperti ini, besok ini, itu seperti apa sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat yang benar-benar awam? Ya, jadi kita mulai mengenalkannya itu ada praktek lapangan. Jadi adik-adik mahasiswa ini mulai berinteraksi dengan masyarakat. Itu satu ya kan. Kemudian ada praktek kerja lapangan. Ya. Nah, baik di klinik, di rumah sakit, dia kan pasti menghadapi pasien. Nah, kemudian di masyarakat juga demikian. Jadi ketika mengarahkan adik-adik mahasiswa ke masyarakat awam, jadi adik-adik harus bisa menerjemahkan ya ilmu-ilmu yang sifatnya akademis tadi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat kita. Karena sekarang seawam-awamnya masyarakat itu masyarakat sudah bisa nyari sendiri informasi. Nah, tinggal bagaimana adik-adik mahasiswa atau kita ahli gizi ini memberikan arah yang benar. Karena memang ada tadi yang disampaikan Bu Emi, di media sosial itu sekarang apa yang tidak bisa kita akses. Akses. Semuanya bisa. Tinggal apakah itu benar atau tidak, bagaimana kajiannya. Karena memang kadang-kadang banyak masyarakat kita yang memberikan informasi itu kalah cepat dengan media sosial ya kan. Oleh karena itu mahasiswa kita bekali dengan keterampilan berkomunikasi yang baik, ada dasar sumbernya sehingga ketika menyampaikan itu tidak mengikuti tren-tren yang ada yang mungkin bisa jadi tren-tren itu bisa juga ada kurang tepatnya. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi introspeksi ke kami. Artinya kurikulum pendidikan itu juga akan terus berubah menghadapi ini. Dan jadi pertanyaannya Mas Oso tadi menjadi inspirasi untuk kami. Kurikulum itu harus juga menyesuaikan. Makanya kami bilang tadi ilmu gizi ini ilmu terapan yang terus menerus berubah. Nah, sekarang ada media sosial yang begitu nyata di depan kita. Bahkan ada artificial intelligence yang bisa memberikan informasi yang sangat cepat ke masyarakat. Nah, tinggal bagaimana adik-adik mahasiswa ini kita bimbing, kita arahkan untuk memberikan informasi-informasi yang mudah dipahami, ya kemudian masyarakat mudah mengimplementasikan, dan tentunya informasi itu berdasarkan evidence base, berdasarkan penelitian yang memang dilakukan oleh para akademisi gizi. Karena sekarang para masyarakat itu juga bisa mengakses langsung. Sudah banyak tulisan-tulisan para akademisi ya dalam bentuk publikasi jurnal, kemudian ada tulisan-tulisan di media massa yang semua itu sudah menjadi salah satu media informasi kepada masyarakat tadi. Kan masyarakat kita nggak terus nanti awam terus. Masyarakat dengan berbagai macam akses itu bisa mengakses informasi. Memberikan bagaimana kami para ahli gizi ini nanti bisa meluruskan, mengarahkan, kemudian memberikan memberikan sesuatu yang baru, hasil penelitian sehingga masyarakat nggak merasa itu misalkan contohnya anak itu gemuk ya kayak menyenangkan ya. Nah, masyarakat bisa kita luruskan bahwa gemuk itu salah satu permasalahan gizi juga.
Iya. Melebihin gizi. Jangan senang karena dulu. lucu-lucu Iya, ya. jangan terlalu- Kalau kecil masih lucu mah. Iya. Tapi udah besar Diejek temennya biasanya jadi malah. dibully temannya Iya, dia. iya, iya, iya. Dan lagi itu satu dari sisi penampilan, dari faktor resiko ke penyakit tidak menularnya Menularnya cukup tinggi. Sekarang banyak ditemukan kasus-kasus anak sudah menderita diabetes mellitus. Awalnya dari kegemukan tadi. Anak usia remaja sudah terkena kasus gagal ginjal karena memang makanan-makanan kemasan, dia makanan kemasan aja. Nah, ini kita juga perlu edukasikan ke masyarakat kita. Jadi memang sekarang kami ya para institusi pendidikan gizi ini itu tertantang untuk membuat kurikulum bagaimana agar masyarakat itu juga bisa mendapatkan informasi yang berimbang. Karena kita tidak bisa melarang informasi di media sosial kan? Ya, betul. Tinggal bagaimana kita menyaringnya, mengimbangi dengan dengan data-data yang memang benar, yang memang hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan para akademisi. Termasuk di jurusan gizi Bengkulu juga demikian. Termasuk Bu Emi menulis dan lain sebagainya, itu memang kewajiban kami Tridharma, akademisi ya, ada tridharma, pengajaran, kemudian ada penelitian, termasuk pengabdian masyarakat, Mas. Jadi kita tidak hanya di kelas, kami punya kewajiban untuk memberikan edukasi langsung ke masyarakat. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat. Nah, ketika dia mendapatkan kemarin, Pak, kami di media sosial seperti ini, nah bagaimana? Nah, itu sekaligus kami memberikan informasi yang berimbang tadi. Kalau memang kurang tepat, kita bisa meluruskan. Kalau memang itu media sosialnya memang benar apa adanya, ya kita fair juga menyampaikan, oh benar. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang ini kan situasinya mungkin semua orang bisa tahu, semua orang punya akses untuk mencari informasi, dan semua orang sebenarnya bisa paham dengan sendirinya, dalam tanda kutip ini. Tapi ini jadi diskursus saja, Pak Anang dan juga Dr. Emi. Kalau menurut Pak Anang dan juga Dr. Emi, idealnya itu seseorang masyarakat ini, masyarakat luas ini, bagi seorang ahli gizi itu cukup edukasinya apakah cukup sebatas diberitahu dan sisanya tergantung pada pribadi dan individu masing-masing, apakah pertanggungjawaban itu sampai kepada mereka ini melaksanakan atau tidak? Namanya juga kan edukasi gitu kan. Nah, ini sejauh mana sebenarnya perannya itu harus dijalankan sebenarnya, Dr. Emi? Sebenarnya harusnya sampai tindakan, sampai bagaimana keterampilan itu. Nah, jadi kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat, harusnya ada strategi bagaimana kita memberikan edukasi. Kalau misalnya di rumah tangga, siapa yang menyediakan makanan di rumah? Ibu. Berarti yang harus kita edukasi pertama adalah ibunya. Oke. Kenapa ibu yang menyediakan makanan untuk keluarga? Berarti ibu dulu yang harus tahu. Oke. Tahu bagaimana teknik memasak yang baik, bagaimana memberikan makanan kepada anak. Nah, kemudian kalau misalnya ibu ini tergantung dari bapak sebenarnya. Iya kan? Tergantung dari misalnya berapa penghasilan yang digunakan untuk makan ya. Kadang-kadang ada yang tanda kutip dia lebih mengutamakan kebutuhan tertier daripada kebutuhan primernya kan, penampilan dulu. Oke, berarti di garis bawahi tadi pertanggungjawabannya idealnya itu sampai dijalankan sebenarnya. Sampai dijalankan, bukan hanya sekedar tahu ya. Bukan hanya sekedar sampai edukasi itu disampaikan, sisanya diserahkan ke masing-masing, tidak, tapi ideal seperti itu. Semakin menarik, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.